warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nurlaili Rosida dalam pembelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 TKJ, khususnya SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi. Pada kali ini Ibu akan memperkenalkan pengenalan tentang desain grafis. Pengertian desain grafis sebelum kita masuk selanjutnya adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain dari unsur katanya kita dapat tahu dari bahasa Inggris yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Yang kedua, sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Yang ketiga, sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Grafis adalah segala sesuatu cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada halayak. Selanjutnya, contoh dari grafis adalah foto, grafis diagram, tipografi, simbol, desain geometri, peta, gambar teknik, bentuk kombinasi teknik, ilustrasi, dan warna. Jadi, desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Contoh dari produk desain grafis adalah 1. Majalah. Yang kita ingat tadi tentang desain grafis yaitu memiliki elemen visual seperti bentuk, tulisan, atau gambar yang dimaksudkan sebagai pesan dua highlight, yakni komunikasi atau elemen visual. Majalah memiliki elemen visual, ada gambar, tata letak, layout, dan sebagainya. Nah, kalian bisa memperhatikan bahwa contoh yang Ibu sampaikan saat ini adalah majalah, itu tata letaknya, ada gambar, ada layout, dan elemen visualnya. Selanjutnya, tentang desain produk kemasan. Untuk mempercantik suatu tampilan produk, tapi juga berfungsi untuk memperkenalkan produk tersebut seperti berat jenis, bahan yang terkandung, dan sebagainya. Terlihat di sini ketika suatu produk dalam kemasan, kita selalu melihat tampilannya yang cantik-cantik, yang manis, sesuai dengan desain yang elegan, jadi menarik para konsumen untuk meraih atau sekedar melihatnya, sehingga untuk membelinya pun bisa kita akhirnya tertarik untuk membelinya. Selanjutnya adalah logo. Logo adalah gambar grafik atau hanya gambar sketsa dibuat untuk keperluan tertentu. Biasanya logo memiliki visi dan misi yang dimilikinya, bisa perusahaan, organisasi, produk, bahkan suatu negara. Logo berfungsi untuk menyampaikan gambaran singkat dari yang diwakilinya agar mudah diingat oleh audiens atau masyarakat umum. Terlihat dari gambar yang Ibu tampilkan saat ini adalah mewakili dari simbol-simbol perusahaan atau konsumsi dari yang dimiliki. Selanjutnya adalah
Poster. Poster adalah media publikasi yang berupa tulisan, gambar, atau keduanya. Tujuannya untuk menyampaikan informasi. Poster biasanya ditempel di tempat umum agar mudah dilihat. Seperti yang terlihat ini, poster ini penyampaian tentang bagaimana kita menjaga diri terhadap virus corona. Selanjutnya adalah brosur. Brosur adalah sebuah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang terbuat dari kertas yang di dalamnya memiliki sebuah informasi barang atau jasa tersebut. Cara penyampaiannya biasanya dibagikan secara gratis. Brosur ada 3 jenis, yaitu flyer. Flyer yang hanya terdiri dari selembar atau tanpa lipatan. Billboard yang terdiri dari 2 lipatan, biasanya ukuran kertasnya A4 atau A5. Trifold yang terdiri dari 3 lipatan, biasanya berbahan kertas yang digunakan adalah A4. Itulah brosur yang sering kalian, Ibu rasa brosur itu sering kalian tahu dan pernah kalian pegang tentang segala macam produk yang ingin disampaikan oleh pemiliknya, disampaikan ke konsumen dengan gratis untuk mengetahui apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah pamflet. Pamflet adalah selembaran berbahan kertas yang bertujuan memberikan informasi yang terrinci kepada pembacanya. Dan biasanya informasi terfokus pada satu tujuan. Misalnya buku petunjuk, informasi, kegiatan, dan sebagainya. Umumnya lebih singkat atau ringkas dan padat dibanding brosur. Pamflet biasanya memiliki satu topik informasi langsung yang bertujuan untuk pembaca mengetahui atau memahami topik dengan mudah. Maka itulah kenapa pamflet biasanya memberikan informasi dan tidak untuk melakukan penjualan. Berbeda dengan tadi brosur ya, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah pamflet. Selanjutnya adalah banner, suatu media promosi atau publikasi yang dicetak menggunakan printer digital dengan ukuran tertentu dan berbentuk potret atau vertikal. Biasanya dilengkapi dengan simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Banner sendiri lebih banyak untuk kebutuhan indoor, seperti sebuah event di sebuah mall, perkantoran, sekolah, dan sebagainya. Ada 3 jenis banner dilihat dari tiang penyangganya. Yang pertama, X banner, karena konstruksi dari tiang penyangganya berbentuk X. Y banner, karena konstruksi tiang penyangganya berbentuk Y. Yang ketiga, roll up banner, seperti berbentuk gulungan. Cara pemasangannya adalah menarik banner ke atas ke tiang penyangganya yang lebih praktis dan mudah dibawa. Selanjutnya adalah spanduk. Fungsi spanduk hampir sama dengan banner, tapi kalau spanduk dipasang di outdoor, di jalan, di depan gedung atau bangunan sebagai informasi atau promosi suatu produk atau event. Ibu rasa kalian sering melihat spanduk di jalan-jalan ya. Inilah contoh yang ada yang Ibu berikan spanduk. Jadi dia memberikan informasi ataupun promosi. Selanjutnya, baliho. Baliho sarana atau media promosi yang mengandung pesan atau event yang tersirat, baik itu promosi iklan atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui halayak umum. Pemasangan baliho
itu semi permanen dan sementara. Biasanya baliho konstruksinya ditopang oleh bambu. Karena sifatnya yang sementara, maka mudah untuk dibongkar. Nah, biasanya kalau kalian melihat baliho itu ketika saat-saat mau kampanye ya, itu banyak sekali terpasang baliho-baliho yang untuk memberikan informasi kepada halayak umum. Itulah baliho yang seperti Ibu sampaikan contohnya. Selanjutnya adalah billboard. Billboard adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dengan ukuran besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Biasanya di jalanan umum atau di jalan raya. Di zaman digital saat ini billboard itu menggunakan teknologi baru sehingga muncullah digital billboard. Ada juga mobile billboard yakni billboard yang berjalan ke sana kemari karena dipasang di mobil iklan berjalan. Ibu rasa kalian pernah melihatnya ya, ketika ada suatu mobil yang penuh dengan tulisan-tulisan. Itu saat ini billboard tidak hanya terpasang di tempat tapi mobile sehingga bisa dilihat oleh halayak ramai karena dia dianggap mobile billboard yang dipasang di mobil sehingga iklannya terlihat oleh orang banyak. Desain grafis dan multimedia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan desain grafis dan multimedia. Meski dalam perkembangannya, desain grafis akan dipersempit ruang kerjanya dalam bentuk objek gambar diam atau static image. Hal ini dikarenakan untuk objek bergerak seperti animasi, game, iklan, promosi lebih sesuai digunakan dalam disiplin ilmu multimedia. Meski demikian, desain grafis tetap menjadi pondasi kuat untuk merancang objek bergerak tersebut. Ada beberapa pendapat para pakar tentang multimedia yang merupakan perpaduan antara teknik desain grafis dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya atau yang lebih dikenal dengan istilah rich media. Adapun teknologi multimedia yang menggunakan teknik programming yang memungkinkan gambar dapat bergerak disertai suara bahkan dapat dikontrol oleh penggunanya seperti game dapat dikatakan sebagai multimedia interaktif. Seperti yang kalian lihat, perpaduan desain grafis dan teknologi informasi. Desain grafis dengan teknologi informasi akan menghasilkan multimedia. Dan ketika multimedia digabungkan dengan programming, maka menghasilkan multimedia interaktif, yaitu berupa game yang saat ini sering kalian lakukan, yang sering kalian bermain dengan game di handphone kalian. Oke, selanjutnya adalah 5 media dalam bentuk grafis. Yang pertama adalah media digital atau elektronik seperti smartphone, komputer, laptop, televisi, dan film. Saat ini merupakan media terpopuler dan termurah serta memiliki respon yang cepat dan baik dari para pembacanya. Yang kedua, media cetak seperti tiket, sampul buku, majalah, koran, dan brosur meski tergolong konvensional, tetapi masih memiliki peran yang kuat dalam mempromosikan sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, media eksternal. Media yang ditampilkan dan dipajang pada ruang terbuka sehingga memudahkan mata para pembaca dengan mudah melihatnya. Dikategorikan sebagai media eksternal. Ciri khas utama adalah bentuk dan ukurannya yang lumayan besar, baik pada objek gambar, susunan,
susunan teks, dan media yang dipakai. Contoh media eksternal adalah baliho, spanduk, papan nama, mobil box, dan banner yang tadi telah kita bahas ya. Selanjutnya, showroom atau ruang khusus yang menyediakan ruang untuk memajang beragam karya seni grafis sebagai contoh bagi para pengunjung yang biasanya disusun secara rapi dalam sebuah etalase, lemari transparan maupun dinding. Yang kelima, objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda yang mungkin sering dipakai atau dilihat oleh orang seperti baju, payung, tas, kipas, dan topi. Nah, demikian ya pengertian dari desain grafis. Ibu harap sampai sini kalian memahaminya dan mempelajarinya. Ketika ada yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan melalui komen. Jangan lupa subscribe, like, share, and loncengnya dibunyikan ya di YouTube channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.